semuanya, perkenalkan, nama saya Sarah Rantel Ayuk Parura dari kelas 10 RPLC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah program interaktif berbasis bahasa C++ yang berjudul Detective Definition. Program ini merupakan minigame teks yang memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan, melihat konsekuensi, mengumpulkan item, dan pada akhirnya mendapatkan salah satu dari beberapa ending yang berbeda. Selama video ini, saya akan menjelaskan seluruh komponen program, mulai dari bagian yang paling dasar, seperti library dan struktur kode, hingga bagian paling kompleks, seperti mekanisme percabangan logika, sistem inventory, dan penggunaan warna untuk membangun atmosfer cerita. Apa sih yang dibahas dalam program ini? Dalam game ini, pengguna berperan sebagai seorang detektif yang sedang menyelidiki serangkaian kasus orang hilang yang terjadi di sebuah gedung tua. Program ini tidak hanya menampilkan cerita, tetapi juga menanyakan pilihan kepada pemain, menyimpan informasi tentang item yang ditemukan, serta menentukan jalur cerita berdasarkan pilihan tersebut. Dengan kata lain, program ini bukan sekadar kode biasa, tetapi sebuah sistem naratif interaktif. Ada beberapa konsep fundamental yang harus dipahami dalam program ini. Yang pertama, input dan output C++. Program mengandalkan cout untuk menampilkan cerita dan cin untuk menerima pilihan pemain. Lalu yang kedua, switch case. Digunakan untuk mengatur keputusan pemain di setiap bagian cerita. Lalu yang ketiga, ada variabel boolean. Menyimpan apakah pemain memiliki item tertentu atau tidak. Lalu yang keempat, ada percabangan logika, yaitu if-else. Dipakai untuk menentukan apakah pemain bisa melakukan suatu aksi berdasarkan item yang dimiliki. Lalu yang kelima, ada ANSI color code. Dipakai untuk memperjelas informasi dan memberi nuansa atmosfer dalam game. Lalu yang keenam, ada multiple ending. Pilihan pemain dan item yang mereka dapatkan menemukan akhir cerita. Lalu kita masuk ke bagian header. Pada awal kode kita menemukan ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada input IOStream. Header ini menyertakan fasilitas input dan output dasar dalam C++. Tanpanya, kita tidak bisa menampilkan teks menggunakan cout, kita tidak bisa menerima input menggunakan cin, program tidak dapat berinteraksi dengan pengguna. Lalu yang selanjutnya ada include cstdlib. Header ini menyediakan fungsi utilitas dari bahasa C, seperti exit untuk keluar dari program, sistem untuk menjalankan perintah iOS. Dalam game ini, exit sangat penting karena dipakai untuk menghentikan program secara langsung ketika pemain mengakhiri cerita atau memilih opsi yang tidak valid. Lalu selanjutnya ada using namespace std. C++ memiliki banyak namespace, semua fungsi seperti cout, cin, dan string berada dalam namespace std. Dengan menggunakan using namespace std, kita dapat menulis kode dengan lebih ringkas dan mudah dibaca. Nah, kita lanjut ke ANSI warna. Apa dan mengapa? Program ini menggunakan ANSI escape code untuk memberikan warna pada teks. Nah, di sini ada contoh kode warnanya. Mari kita bahas.
Apa itu ANSI escape code? ANSI escape code adalah sekumpulan instruksi khusus untuk terminal yang mengontrol bagaimana teks ditampilkan. Misalnya, warna, gaya, dan posisi kursor. Mengapa dipakai dalam program ini? Karena warna dapat satu, menekankan atmosfer cerita. Misalnya, teks merah untuk sesuatu yang menyeramkan. Lalu yang kedua, memperjelas bagian penting, seperti item yang ditemukan. Lalu yang ketiga, membuat program lebih menarik, sehingga pemain merasa lebih terlibat. Lalu ada reset warna. Reset penting karena jika tidak ditambahkan, seluruh teks berikutnya akan ikut berwarna. Lalu kita lanjut ke variabel inventory. Ini merupakan sistem yang sangat mirip dengan game sungguhan. Ini, mari kita bahas. 1. Yaitu bool. Tipe data boolean hanya menyimpan dua nilai, yaitu true, bisa dibilang memiliki, dan false, atau tidak memiliki. Mengapa bool? Karena kita hanya butuh informasi apakah pemain memiliki item atau tidak. Tidak perlu angka, string, atau tipe lain. Mengapa variabel global? Inventory harus bisa diakses dari level 1, level 2, level 3, dan level final. Jika variabel disimpan secara lokal dalam fungsi tertentu, variabel akan hilang ketika fungsi selesai. Oleh karena itu, variabel global digunakan agar semua bagian game bisa mengecek item yang dimiliki pemain. Lanjut kita ke sini. Fungsi ending gagal. Fungsi void. Karena fungsi ini tidak perlu mengembalikan nilai apapun. Tugasnya hanya menjalankan sebuah tindakan. Kegunaan fungsi ini, game akan memanggil ending gagal ketika pemain memasukkan input yang tidak valid, pemain mengambil keputusan yang berbahaya, game cerita memutuskan bahwa pemain tidak layak melanjutkan. Lalu di sini ada exit. Exit menghentikan program secara langsung, tidak kembali ke main, tidak melanjutkan kode apapun. Ini memastikan bahwa ketika ending muncul, game benar-benar berakhir. Nah, fungsi main itu ibarat jantung program. Struktur fungsi main, yang pertama, itu menampilkan judul, yang kedua, menampilkan pembukaan cerita, yang ketiga, level 1, yang keempat, level 2, yang kelima, level 3, yang keenam, level final, dan yang ketujuh, ending. Fungsi main berperan sebagai sutradara yang mengatur seluruh jalannya cerita. Nah, kita lanjut ke intro judul. Game dimulai dengan menampilkan judul menggunakan warna yang mencolok, yaitu merah dan sian. Ini bertujuan untuk membangun suasana tegang dan menarik perhatian pemain sebelum memasuki cerita. Narasi pembuka memberikan konteks cerita. Kota sedang mengalami kasus orang hilang. Pemain adalah detektif. Gedung tempat pemeriksaan menjadi setting utama. Narasi ini penting untuk memberi motivasi kepada pemain, membentuk world building awal,
memberikan alasan kenapa investigasi dilakukan. Kita lanjut ke level 1. Level 1 memperkenalkan pemain pada mekanisme dasar game. Pilihannya 1. Memeriksa meja resepsionis, yaitu mendapat kunci. Lalu yang kedua, melihat CCTV, yaitu menemukan informasi. Lalu yang ketiga, mengintip ruangan staf, atau mendapat pisau. Lalu yang keempat, mendekat ke pintu samping. Di level ini, pemain mengenal pola permainan, lihat pilihan, pilih aksi, dapat konsekuensi. Level 1 juga menentukan item penting untuk level berikutnya. Lalu kita lanjut ke sini. Validasi input level 1. Program memeriksa apakah input valid. Ini mencegah bug di mana pemain memasukkan angka di luar rentang yang tersedia. Lalu kita lanjut ke sini. Ini Switch case level 1. Switch case digunakan untuk mengatur alur percabangan. Ini contohnya. Dengan cara ini, setiap pilihan yang dipilih pemain akan menjalankan blokade yang berbeda. Lalu kita lanjut ke level 2. Level 2 adalah peningkatan intensitas. Pemain mengenal lorong gelap, suara misterius, pintu besi terkunci, objek yang sulit dilihat. Item kunci dibutuhkan di sini. Jika pemain tidak punya kunci, mereka akan menghadapi konsekuensi menegangkan. Lalu kita lanjut ke level 3. Di level ini, pemain dapat menemukan catatan penting. Catatan ini menentukan ending investigasi. Tanpa catatan, pemain tidak bisa memahami motif pelaku. Lalu kita lanjut ke level final. Level final yaitu titik penentunya. Level final memberikan beberapa pilihan beresiko. Yang pertama, menyelamatkan korban. Yang kedua, menyerang pelaku. Yang ketiga, membaca dokumen terakhir. Dan yang keempat, kabur. Pilihan plus item menentukan ending. Lalu kita lanjut ke ending. Sistem multiple ending. Program memiliki 4 jalur ending. Yang pertama, ending pahlawan. Yang kedua, ending melawan pelaku. Yang ketiga, ending investigasi. Yang keempat, ending pengecut atau kabur. Dan yang kelima, ending gagal total. Sistem ini membuat game terasa interaktif dan dinamis. Kenapa sih kita menggunakan Switch case? Switch case adalah struktur terbaik untuk jumlah pilihan sedikit, cabangan jelas, setiap kasus berdiri sendiri, lebih rapi dibanding if-else panjang. Lalu kita lanjut ke sistem pause. Sistem pause digunakan untuk menahan tampilan agar pemain membaca ending terlebih dahulu. Biasanya dipakai untuk sistem Windows. Nah, kesimpulan akhirnya, program ini menggabungkan logika, warna, interaksi, percabangan, dan alur cerita. Menjadi sebuah minigame teks yang menarik dan memiliki replay value. Nah, kita coba untuk
memperlihatkan akhirnya, hasilnya. Nah, di sini ada berwarna ya, teks berwarna. Dan di sini juga ada ibarat seperti studi kasus. Jadi di sini kita akan mengisi. Misalnya 1. Memeriksa meja resepsionis. Nah, lalu di sini kita mendapatkan kunci berkarat di laci. Lalu kita di sini memilih nomor 2 misalnya. Memeriksa kamar mayat kecil di samping koridor. Nah, lalu di sini juga ada lanjutannya seperti ini. Lalu di sini juga kita coba nomor 2 lagi. Nah, di sini kita sudah memasuki level final atau di ruang ritual. Nah, di sini saya akan menggunakan nomor 2 lagi, yaitu menggunakan pisau yang kamu temukan. Nah, di sini saya sudah sampai ending dan ending penyelamatan. Dan saya juga sudah di akhir perjalanan. Demikian penjelasan mengenai program C++ Detective The Vanishing. Semoga penjelasan ini membantu dan memahami bagaimana membangun game interaktif berbasis teks menggunakan bahasa C++. Terima kasih.